warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa sehat dan semangat. Hari ini bertemu lagi bersama saya, Bu Indah, dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Hari ini kita akan membahas tentang kisah keteladanan sahabat Nabi, yaitu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah khalifah kedua yang berkuasa pada tahun 634 sampai 644 Masehi. Beliau digolongkan sebagai salah satu Khulafaur Rasyidin. Umar merupakan salah satu sahabat Nabi Muhammad dan juga merupakan ayah dari Hafsah, istri Nabi Muhammad. Dalam sudut pandang Sunni, Umar termasuk salah satu pemimpin yang hebat dan suri tauladan dalam masalah keislaman. Dalam beberapa hadis menyebutkan dirinya sebagai sahabat Nabi yang paling utama. Setelah Abu Bakar As-Siddiq, Umar memiliki julukan yang diberikan oleh Nabi Muhammad, yaitu Al-Faruq, yang berarti orang yang bisa memisahkan antara kebenaran dan kebatilan. Namun di sisi lain, Umar cenderung dipandang negatif dalam perspektif kalangan Syiah. Pada masa kepemimpinannya, kekhalifahan menjadi salah satu kekuatan besar baru di wilayah Timur Tengah. Selain menaklukkan kekaisaran Sasaniyah yang sudah melemah hanya dalam kurun waktu 2 tahun, Umar berhasil mengambil alih kepemimpinan 2/3 wilayah kekaisaran Romawi Timur. Perluasan wilayah ini juga diikuti berbagai pembaharuan dalam bidang pemerintahan dan politik. Departemen khusus dibentuk sebagai tempat masyarakat dapat mengadu mengenai para pejabat dan negara. Pembentukan Baitul Mal menjadi salah satu pembaharuan Umar dalam bidang ekonomi. Segala capaiannya menjadikan Umar sebagai salah satu khalifah paling berpengaruh sepanjang sejarah. Sayyidina Umar bin Khattab sebelum memeluk Islam. Umar adalah orang yang sangat disegani dan dihormati oleh penduduk Mekah. Umar juga dikenal sebagai seorang peminum khamr berat. Beberapa catatan mengatakan bahwa pada saat sebelum memeluk Islam, pada masa jahiliyah, Umar suka meminum anggur. Setelah menjadi seorang muslim, ia tidak menyentuh khamr sama sekali. Meskipun belum diturunkan larangan meminum khamr yang memabukkan secara tegas. Sayyidina Umar bin Khattab setelah memeluk Islam. Ketika Nabi Muhammad SAW menyebarkan Islam secara terbuka di Mekah, Umar mereaksi sangat antipati terhadapnya. Beberapa catatan mengatakan bahwa kaum muslim saat itu mengakui bahwa Umar adalah lawan yang paling mereka perhitungkan. Hal ini dikarenakan Umar yang memang sudah mempunyai reputasi yang baik sebagai ahli strategi perang dan seorang prajurit yang sangat tangguh pada setiap peperangan yang ia lalui. Umar juga dicatat sebagai orang yang paling banyak dan paling sering menggunakan kekuatannya untuk menyiksa pengikut Nabi Muhammad SAW. Pada puncak kebenciannya terhadap ajaran Nabi Muhammad, Umar memutuskan untuk mencoba membunuh Nabi. Namun saat dalam perjalanannya, ia bertemu dengan salah seorang pengikut Nabi Muhammad yang bernama Nuaim bin Abdullah, yang kemudian memberinya kabar bahwa adik perempuan Umar telah memeluk Islam, ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad yang ingin dibunuhnya saat itu. Karena berita itu, Umar terkejut dan pulang ke rumahnya dengan maksud untuk menghukum adiknya. Diriwayatkan bahwa Umar menjumpai saudarinya itu sedang membaca Al-Quran surat Toha ayat 1 sampai dengan 8. Reaksi Umar bin Khattab ketika wafatnya Rasulullah SAW. Pada saat kabar wafatnya Nabi Muhammad pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 10 Hijriah, suasana sedih dan haru menyelimuti kota Madinah. Sambil berdiri termenung, Umar dikabarkan sebagai salah seorang yang paling terguncang atas peristiwa hal tersebut.
Beliau menghambat siapapun memandikan atau menyiapkan jasadnya untuk pemakamannya Nabi. Akibat syok yang beliau terima, Umar berkata, sesungguhnya beberapa orang munafik menganggap bahwa Nabi Muhammad telah wafat. Sesungguhnya dia tidak wafat, tetapi pergi ke hadapan Tuhannya, seperti dilakukan Musa bin Imran yang pergi dari kaumnya. Demi Allah, dia benar-benar akan kembali. Barang siapa yang beranggapan bahwa dia wafat, kaki dan tangannya akan kupotong, ujar Umar bin Khattab. Setelah mendengar akan hal itu, Abu Bakar segera bergegas kembali dari Madinah. Ia menjumpai Umar sedang menahan muslim yang lain dan lantas mengatakan, saudara-saudara, barang siapa mau menyembah Nabi Muhammad, bahwa Nabi Muhammad SAW sudah meninggal dunia, tapi barang siapa mau menyembah Allah hidup selalu dan tidak akan pernah mati, ujar Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar mengingatkan kepada para pemeluk Islam yang sedang terguncang, termasuk Umar saat itu, bahwa Nabi Muhammad seperti halnya mereka adalah seorang manusia. Abu Bakar As-Siddiq kemudian membacakan ayat dari Al-Quran dan mencoba untuk mengingatkan mereka kembali kepada ajaran yang diajarkan Nabi Muhammad, yaitu kefanaan makhluk yang diciptakan. Setelah peristiwa itu, Umar sadar akan kesalahannya dan membiarkan persiapan penguburan yang akan dilaksanakan tersebut. Umar bin Khattab diangkat sebagai khalifah. Selama pemerintahan Umar, kekuasaan Islam tumbuh dengan sangat pesat. Islam mengambil alih Mesopotamia dan sebagian Persia dari dinasti Sasanid. Dari Persia yang mengakhiri masa kekaisaran Sasanid serta mengambil alih Mesir, Palestina, Syria, Afrika Utara, dan Armenia dari kekaisaran Romawi Bizantium. Saat itu ada dua negara adidaya, yaitu Persia dan Romawi. Namun keduanya telah ditaklukkan oleh kekhalifahan Islam di bawah pimpinan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab dibunuh ketika sedang sholat. Sudah sunatullah bahwa setiap yang hidup pasti akan mengalami kematian. Begitu juga hal ini terjadi kepada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab dibunuh oleh Abu Lu'lu atau Fairuz, seorang budak yang fanatik pada saat ia akan memimpin sholat subuh. Fairuz adalah orang Persia yang masuk Islam setelah Persia ditaklukkan oleh Umar. Pembunuhan ini dilatar belakangi dendam pribadi Fairuz terhadap Umar. Fairuz merasa sakit hati atas kekalahan Persia yang saat itu merupakan negara adidayanya. Peristiwa ini terjadi pada hari Rabu 25 Dzulhijjah tahun 23 Hijriah atau 644 Masehi. Setelah Umar wafat, jabatan khalifah tersebut dipegang oleh Utsman bin Affan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itu dia tadi materi tentang kisah keteladanan sahabat Nabi Umar bin Khattab. Semoga anak-anak bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah sahabat Nabi Umar bin Khattab. Sampai jumpa di pembahasan materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.